Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Jatibulak kembali hadir ya. Chandra hari ini luar biasa. Suasana malam di Jatibulak memang tenang dan juga nyaman banget. Dan kemudian kami dari Info Jatibulak ingin memperkenalkan atau ingin memberikan informasi kepada Anda semua para pemirsa ya. Jadi di Jatibulak itu ternyata ada juga anak-anak muda yang hobinya itu ada yang naik gunung, kemudian ada yang jadi apa ya, ada yang nge-backpacker, dan kemudian sebenarnya beberapa hari ini Chandra itu udah menanti-nanti Mas Radit nih ya, Mas Radit untuk hadir segera pulang ke Kampung Jatibulak ya nggak? Tapi ternyata beliau sedang berkelana ke mana-mana itu kan ya. Dan untuk akhirnya hari ini Chandra bertemu dengan sahabatnya Mas Radit, sahabat SMA-nya kalau nggak salah ya. Dan beliau juga seorang backpacker juga. Ya udah kita langsung aja tanya-tanya ke beliau. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Bang. Ya dengan Mas siapa namanya? Nama saya Naldi, biasa dipanggil di sini Bule sih. Iya. Biasa. Padahal nggak boleh kan? Iya banget. Rambutnya hitam itu kenapa bisa dipanggil bule? Ah, kurang tahu dah. Tanyakan ke mereka mungkin itu. Oh luar biasa ya, Mas Naldi rambutnya hitam tapi dipanggil bule ya, biar ada aneh juga ya, tapi nggak apa-apa. Dan beliau ini salah satu sahabatnya Mas Radit. Kamu sahabatan sama Radit itu sejak kapan sih? Waktu SMA atau SMA ya? iya. SMA-nya di mana? Di Mas Naldi. di Bina Karya Mandiri Bina Karya Mandiri di mana tuh? di daerah Pondok Timur. Pondok Timur berarti masih Jatimulya ya? Iya, masih Jatimulya sih. Luar biasa ya. Dan ini maksudnya ya, jadi gini, info ya dibuat maksudnya Mas Naldi ini ternyata juga anak backpacker. Mungkin definisi backpacker dulu apa sih? Definisi backpacker sih kurang begitu itu juga kan, namanya kita nyebutnya ya sekedar jalan-jalan aja. Oh gitu. Nah, bisa dibilang backpacker, bisa juga dibilang apa ya namanya, kayak traveling atau ya tergantung masyarakat Ya kalau menilainya aja sih. selama ini kan ada ya, misalnya nih naik apa, umroh backpacker kan ada kayak itu ya. Iya. Jadi misalnya nih mau umroh nih dengan biaya yang minim banget ya nggak? Ya mungkin masnya jalan-jalan dengan biaya yang minim banget. Nah ini kemarin katanya masnya juga atau Mas Naldi ini sempat backpackeran atau mungkin jalan-jalan ke arah Sumatera. Itu awalnya gimana sih sebelumnya itu? Idenya itu dari mana itu? Soalnya kan Mas Naldi ini sempat berbicara ngobrol-ngobrol sama Radit juga ya. Radit mau kemana, Masnya mau kemana sih? Gimana ceritanya awalnya? Sebenarnya sih ke tanah Sumatera itu penasaran aja, Gitu. ada apa sih di tanah Sumatera. Kan Sumatera sendiri kan terkenal dengan begalnya, kekerasannya kan, terus yang lain-lain. Makanya ada apa sih di situ. Kebetulan lagi itu cuman megang uang sekitaran 200.000 lah. Pikir-pikir tiba-tiba ayo besok berangkat. Ya udah, tanpa persiapan apa-apa, packing jalan besok paginya. Berarti dengan modal Rp200.000 kamu nekat ke Sumatera. Iya. Luar biasa. Tapi ntar dulu nih, kan biasanya kalau misalkan kita mau kemana-mana itu ada konsepnya ya. Itu seperti apa tuh biasanya awalnya? Konsep dari apa dulu nih? Dari uang atau jalan? Nggak, dari judulnya aja dulu deh. Judulnya dulu. Hmm. Sebenarnya sih tujuannya sih cuman mau jelajah aja. Oh gitu. Ada apa sih di tanah ini? Ya, tadi kan waktu di off air tadi kan kita bicara ya, Iya. dan kamu menjelaskan katanya yang Rp0 itu lah, atau Iya. 0 kilometer gitu loh. 0 rupiah 0 kilometer sebenarnya itu edisi sih. Jadi Edisi. emang tanpa biaya, tanpa naik bis gitu. Jadi uang itu emang dipakai bukan buat ongkos. Jadi uang itu dipakai buat logistik. Jadi di saat 0 emang 200 sudah habis, itu habis di Lampung. Itu bener-bener nol. Gimana sih caranya kita untuk bertahan hidup? Kok bisa gitu kan, banyak yang bilang kan pasti. Lalu. Jadi Mas Naldi ini dari Bekasi menuju ke mana ujungnya? Ujungnya Sabang. Sabang ya? Iya. Di Aceh gitu Di ya? Aceh. Oh, luar biasa. 200.000 200.000 sampai Aceh. Sampai balik ke sini lagi. Sampai balik ke sini lagi. Tapi sempat minta kiriman orang tua nggak gitu? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Luar biasa ya. Berarti pasti banyak cerita nih info Jatibulak. Jadi buat Mas Naldi mungkin nanti kita korek-korek lagi ya. Oke, sebelumnya ini Mas Naldi dari Bekasi itu kemana dulu nih?
Dari Bekasi. Ntar dulu. Ini Mas Aldi aslinya dari mana? Aslinya asli sini sih, asli bukan Jatibulak tapi mendekati Jatibulak, masih Oh, Bekasi gitu. Timur juga. Bekasi Timur. Tapi kalau maksudnya asli kampungnya gitu, Oh, kampungnya asli mana orang ya? tuanya nih, bapak dari mana? Kalau bapak sih dari apa namanya, dari Bekasi, Dari Bekasi. Ibu dari Padang. tapi pernah pulang kampung ke Padang nggak? Sekolah sih, Sekolah kelas pernah? 3 iya. Kelas Waktu tiga itu ya? dikeluarin. Oh gitu. Iya, dipindahin ke sana. Oh gitu. Berarti kamu punya banyak cerita ya sebelumnya ya? Ada sih, ada yang pahit, ada yang manis. Iya nggak apa-apa, namanya kehidupan kan. Nah, Tapi itu. yang penting kedepannya gimana kan gitu. Iya. Iya. Kemudian nih tadi awalnya dari rumahan ya? Mhm. Dari rumah sama mampir ke Jatibulak dulu nggak? Iya, waktu itu kita ke Jatibulak kan, karena keril, terus tenda, terus pokoknya alat di sini semua gitu. Oh gitu. Di Di ramen? di ramen. Hmm. Jadi ke ramen dulu, ke ramen minjem alat. Hmm. Nah, terus ke rumah kawan ada namanya Nopal. Sekarang dia lagi di Medan. Nanti belum balik. Belum balik dia. Tapi aman kan? Aman. Udah komunikasi? Udah dikondisikan Oh juga. gitu, alhamdulillah. Jadi kita packing udah dapat alat, baru tidur pagi-pagi sekitaran jam 9 langsung berangkat. Dari titik berangkatnya itu dari Tambun sih. Tambun ya? Tambun tuh pasar apa terminal apa nih? Enggak, underpass. Jadi depan pasar Tambun itu. Depan pasar Tambun. Kamu berangkat dari situ. Lalu sebelum kamu berangkat atau sebelum kamu kemana-mana itu ada izin dari orang tua? Itu pasti Pasti ya. Itu modal utama ya. modal utama. Ini izin ya gitu. Kan karena doa orang tua juga kan. yang Sempat melindungi dikasih duit nggak sama mama atau ayah? kita. Enggak sih. Ya, hanya izin aja. Hanya izin Yang aja. penting itu izin ya. Iya, yang penting izin sih. Iya. Walaupun tidak tertulis tapi itu adalah sesuatu modal yang keren banget ya. Ya bisa dibilang begitu sih. Gitu. Nah, kemudian dari pasar Tambun kamu naik apa? Dari pasar Tambun kita nyetop mobil si truk. Jadi di pasar Tambun kita nyetop kan modal jempol aja sih. Iya, modal jempol sama tulisan numpang. Dari pasar Tambun kita dapat ke Bola Kapal, dari Bola Kapal lampu merah nyambung lagi sampai 2 hari atau 3 hari. Taruh dulu. Kan kamu kan nyetop biasanya kan namanya orang kalau biasa sentuh yang Chandra tahu ya, yang namanya truk ya, itu biasa saya nulis truk, nah itu. Berarti kamu enggak ya kan dia? Enggak. Jempol sama tulisan Tulisan numpang. tumpang gitu ya. Itu gede tulisannya. Ya satu kartu sih. Ya mau sepi dulu juga kan. Sama tulisan numpang. Jempol kemudian tumpang itu berapa truk yang baru kamu dapat? Maksudnya kan truk kan lewat tuh. Truk berapa yang kamu dapat? Kalau itu nggak bisa kita pastiin juga karena di jalan kadang-kadang ada yang mau berhenti, kadang-kadang Yang ada di yang jalan kita dulu nih. kalau yang di Tambun Langsung dapat apa nunggu berapa lama gitu? ya nunggu juga sih. Jadi kita sembari jalan kan, kalau ada mobil lewat atau ada orang baik kan kita dipanggil. Kita jadi nggak fokus untuk menghitung truk berapa truk sih yang kita lewatin, dia nggak fokus ke situ juga. Nah, pas dapat truk pertama, kamu ngobrolnya apa sih? Bilang apa gitu? Tapi itu kita dapat di belakang sih, jadi kita nggak ngobrol sama supir kan. Pas ditanya baru kita jawab, paling mau kemana bang? Iya. Mau ke Sumatera bang? Oh kita nggak nyampe Sumatera, sampai depan doang. Oh yaudah oke. Depannya kemana tuh? Waktu itu? Ya waktu itu cuma sampai Bola Kapal, dia belok kiri arah tol timur. Jadi tujuan kita ke tanah Sumatera, kalau kita ikut masuk tol mungkin ya nggak itu juga kan. Jadi ya udah kita turun di Bola Kapal nyari arah Merak. Oh, luar biasa ya. Nah, dari Bola Kapal ke Merak itu naik truk juga. Itu ada truk, ada mobil pickup, ya macam-macam sih. Oh, itu. Tadi ada beberapa mobil sampai ke Merak ya. Iya, Itu kamu berangkat dari jam berapa sih? itu kita start malam sekitaran jam 10 di tanggal 15. Oh gitu, jam 10 malam. Iya jam 10 malam. Oh gitu, berarti orang mau pulang kampung gitu ya? Iya, bisa. Gitu ya. Malam-malam kan. Alasannya apa sih malam? Mungkin ini kan ilmu juga kan nih buat teman-teman yang jadi bulan kita kan nggak tahu juga. Kenapa sih nggak siang? Nggak siang, siang kan kelihatan gitu kan. Kalau malam nggak kelihatan. Gitu. Kalau malam karena kan truk sendiri kan
rata-rata beroperasi malam gitu. Gitu. Berarti order truk ke pasar. Pasar. Dari pasar mungkin kosong ya ke luar gitu. Keluar. Oh dari situ kamu inisiatif untuk malam Nah iya, gitu. karena kan kalau truk itu dia kalau siang hindarin matahari aja sih, karena dia bawa muatan juga kan, Iya. jadi ya jarang gitu. Ada tapi jarang. Terus sayur rata-rata ya. Dulu udah juga sayur sih macam-macam, ada Ikan gitu. ikan, kadang-kadang ada bawa sawit, bawa Kambing. apa gitu, iya kambing. Kita pernah juga tai kebo. Iya. Itu bekas tai kebo itu. Tai kebo? Pokoknya bekas angkut kebo dah kan, tai kan pada itu tuh pasti. Tapi kamu itu tahu ada tai di situ? Ada, karena emang baunya Sengaja sih. dicium gitu ya. Lalu Emang baunya. jadi ya, kamu dari lokasi kan jam 10 malam ya kan? Nah. Sampai dengan Merak itu jam berapa? Itu kita sampai Merak itu sekitar jam berapa ya? Seharian sih. Iya, sehari. Kalau normalnya berapa? Jam berapa sih? Kalau normalnya paling ya 12 jam lah, 12 atau jam. enggak 12 jam. Enggak, kalau misalnya kita 12 naik, jam dah paling. taksi nih ke Merak nih, dari Bekasi ke Merak berapa jam? Kalau naik taksi itu Kan 2 jam 3 jam sampai kali ya? wah enggak, paling sekitaran 5 jam. 5 jam ya? Iya. Oh gitu. 5 jam Kalau kemudian lebih cepet sih ada naik kereta. oh gitu. Ya kemudian tadi kan sampai Meraknya jam berapa? Sekitaran Pagi. malam kita nyampe Merak. Malam lagi. Iya, malam lagi. Oh gitu. Iya, Ya Allah, berarti dari sini jam 10 malam sampai Merak itu malam, malam lagi. lagi. Itu perjuangan luar biasa ya. Itu makannya gimana kamu? Kalau makan kita kan bawa beras. Kamu bawa beras. Yang utama beras sih. Berarti bawa kompor juga bawa beras. Iya, bawa kompor. Selain sama- bawa beras apa lagi tuh? paling kalau Makanan. untuk makan yang awet, makanan yang awet ya kayak orek Hah? sama Indomie sih. Oh gitu. Kalau orek itu dimasukin mama. Iya. Oh, berarti mama tadi ngasih bekal orek ya? Nah, Tadi kan disebutin di awal. Oke. Udah, kemudian sampai Merak. Nah, ini kan sampai Merak itu kan kamu dapat tumpangan itu gimana ceritanya? Bisa nyebrang ke Lampung gitu? wah itu kita sempat nunggu karena kita mager semua kan ya. Jadi ya Itu kamu berapa orang sih pas awal berangkat? kalau pas awal berangkat kita berdua. Berdua. Pas dapat tumpangan pertama, kamu dapat satu mobil apa enggak? Satu mobil kita. Satu mobil terus ya sampai Satu Merak mobil tuh. sampai Merak. Oh gitu. Pas nyebrangnya gimana ceritanya? Ada cerita nggak? Pas nyebrang itu kita banyak yang ditolak soalnya karena kan kita bilangnya sampai Medan gitu, sampai Medan. Iya. Jadi supir itu nggak mau, jadi kita buat keputusan kan, udahlah kita gimana caranya kita biar bisa masuk kapal aja. Dan akhirnya kita apa namanya bilang ke supir, Pak boleh nggak sampai kapal aja gitu. Oh ya udah boleh. Oh, nyebrang aja gitu ya? Iya, nyebrang aja. Yang penting nggak nyebrang aja sih. Yang penting kita di kapal aja. Udah di kapal kita turun, ngopi, istirahat, bersih-bersih kan gitu. Oh, itu bersih-bersih badan gitu. Iya, bersih-bersih badan. Karena Itu belum komunikasi awalnya gimana sih ke truknya itu? ke truknya itu Sopirnya? kalau kita kemarin yang ngomong aja mau numpang gitu. Iya. Pasti kan supirnya nanya mau kemana. Oh mau kesini, kesini, kesini gitu aja. Berarti ngomong jujur ya sama Iya. mereka ya. Yang penting kita berani dah Iya. ngomong. Tapi ada ngasih uang ke mereka nggak? Kalau itu enggak sih, karena kan kita juga budgetnya minim kan. Jadi kita Tapi kamu ngomong, ngomong juga? ngomong juga. Nih tadi nanti aku nggak bisa ngasih ke bapak juga gitu. Oh kalau itu enggak, Nggak. Triknya gimana tuh? Triknya biar mereka nyaman juga tuh. ya kita ngomong apa adanya sih. Aha. Mau kan kadang-kadang orang kan apalagi supir gitu banyak nanyanya kan. Iya. Ya kita jawab apa adanya aja gitu. Gitu. Mau kemana, kemana. Nah pas ke kapal ya, itu kan kamu kan pasti ditanyain tiket ya. Kalau misalnya ke bawah ya turun ya sama petugas ditanyain nggak? Enggak sih. Nggak ditanyain ya? Enggak. Buat yang mana-mana aja ya? Kan sepi kali ya kapalnya? Enggak juga, Kapal feri kan ya? kapal feri. Gitu. Jadi ya kita naik mobil nyampe kapal turun udah Oh gitu, berarti Iya. sesimpel itu ya? simpel itu. Berapa jam di kapal? Di kapal perjalanan dari Merak Bangkauni kemarin
2 jam. 2 jam. Iya. Itu berarti nggak terlalu lama lah ya. Istilahnya lancar lah ya perjalanan Iya. dari mana Merak ke Bakauheni di sana ya. Hmm. Dan kemudian dari situ kemana lagi? Dari Merak karena kita nggak dapet itu nyampe turun kapal kita sore. Ya. Dan- sore. Iya sore. Berarti 2 hari dong ya? Iya 2 hari nyampe sana sampai ya? Bangkauni. Gitu. Kita sore Mhm. dan kita jalan. Itu jalan lumayan jauh sih. Jalan kaki. Iya jalan kaki. Ah. Bawa keril kan. Iya. Itu sekitaran ada 4 kiloan. Itu jalan ke arah jalan raya gitu apa gimana? Iya, kita jalan sebenarnya kita pengen lewat lintas tengah. Hmm. Kita pengen lewat lintas tengah, kita jalan. Pas di pertengahan jalan kita ketemu orang baik kan, nawarin tempat tidur juga. Ya udah kita tidur di rumah orang itu. Gitu luar biasa ya. Iya. Keren banget ya. Jadi pengalamannya banyak banget. Nah kemudian pas tidur di rumahnya itu malam Itu malam. gitu. Iya. Kemudian ada cerita nggak di situ? Ada sih. Sebenarnya karena orang itu kasihan gitu ngelihat kita kan, daripada kalau kita tembak jalan lagi itu hutan. Jadi ya lebih aman. Orang baik itu dia bilang pagi aja jalannya, jangan jalan malam soalnya bahaya. Wah gitu berarti udah kayak cerita-cerita sandiwara radio ya. Nah iya itu. Mungkin bermalam aja di sini, besok melanjutkan perjalanan lagi besok pagi gitu ya. Nah iya. Gitu ya. Luar biasa ya. Itu di sana dikasih makan juga. Alhamdulillah dikasih sih. Oh gitu, luar biasa ya. Dikasih karena dia belum punya anak juga kan, baru nikah juga, jadi kita dikasih makan, dikasih tempat tidur juga. Tinggal baliknya apa? Kamu nyapu-nyapu, ngepel apa gimana enggak? Itu pasti sih, namanya kita tinggal di rumah orang kan. Numpang ya gitu. Iya. Iya. Jadi tergerak sendiri ya. Hmm. Tapi kalau di rumah sendiri kamu di Bekasi suka ngepel nyapu enggak? Enggak. Semenjak jalan aja sih. Oh, Jiwa kamu, itu. kamu dapat pelajaran di situ ya. Iya. Pentingnya ngepel, pentingnya apa gitu. Iya. Luar biasa. Pelajaran sih. Jadi kamu kerja juga ya ini jadinya ya. Bisa jadi. Luar biasa. Iya. Oh gitu. Nah, buat teman-teman ya, buat teman-teman Info Jati Bulak, sepertinya ini udah mulai rada panas nih pembicaraan kita ya. Nah, Jadi udah tadi udah sampai mana tadi? Lampung ya? sampai Lampung Bang. Lampung ya. Dan dari Lampung tujuan kamu sih kemana sih sebenarnya? Tujuannya Kan ke Aceh apa gimana? tujuan awal sih emang ke Sabang, ke Aceh. Sabang ya. Oh gitu. Tapi karena kita ngelihat Google Map banyak gunung gitu, Mhm. kenapa sih nggak kita singgahin gitu? Oh gitu. Hmm, Oh berarti kamu naik gunung juga sempat? Sempet naik gunung juga. Gunung apa tuh yang? Itu waktu itu kita naik Gunung Dempo. Gunung Dempo. Hmm, Baru dengar loh ada Gunung Dempo kan ya? Gunung Dempo di mana tuh? Itu di daerah Bagaralang. Oh, dari awal. Iya, Lampung. bukan. Itu udah masuk Lahat. Lahatnya. Daerah Lahat. Biasanya. Terus ada tapi bisa sampai ke puncak Alhamdulillah sampai sih, walaupun kabut kan. berapa kilometer tuh maksudnya tingginya berapa meter? 3.105 berapa gitu. 156 apa 3159 itu kurang tahu juga sih. Berarti masih tinggian itu ya Semeru ya Masih. Semeru kan 5 Milasila ya Ah, 3676 gitu kan. Wah luar biasa berarti kamu sempat sampai ke atas kemudian tapi rutenya rute ngikutin yang ada di situ kan ya? iya itu udah karena dia udah masuk apa namanya TNKS juga kan, jadi ya udah gampang. Oh gitu berarti sampai naik gunung segala macam berarti ada itu berapa hari sampai Aceh berapa hari? Sampai Aceh kita berangkat Desember sampai Aceh Februari. Terus berarti bukan berapa hari sih, jatuhnya berapa bulan. Berapa bulan ya luar biasa Desember Januari Februari ya 2 bulanan ya Ya 2 bulanan 200.000 ya 200.000. harusnya kita gajian berapa itu harus bersyukur Itu luar makanya biasa itu masih hidup sampai sini sekarang ya alhamdulillah ya alhamdulillah luar sih. biasa ya gitu jadi Desember berarti banyak sekali cerita kan ya kalau di terus ada kepikiran bikin buku nggak? Kalau bikin buku kita ikutin waktu aja. Bikin waktu ya tapi sempat nulis Kalau buku catatan gitu Ya semua orang sih pasti begitu kalau ngelakuin perjalanan.
tapi itu balik lagi sih ke diri kitanya. Oh gitu. Heeh. Ya, nyaman kayaknya segala macamnya, dapat inspirasi idenya segala macam ya. Nah iya itu. Tapi ke depan ada rencana seperti itu nggak? Misalnya di daerah mana ditulis pengalamannya segala macam gitu. Itu ada sih. Ada rencana ya? Ya, bikin buku segala macam gitu ketika ya. Oke. Pasti. Pas kamu kan itu berapa gunung yang di Itu kita dapat 3 aja sih. 3 gunung? Oh, gunung apa aja tadi? Dempo. Dempo, Hmm? Burni Kliken sama Borni Telong. Oh, luar biasa ya. Berarti ini tadinya kamu tahu nggak ada gunung gitu? Tadinya nggak tahu sih. Nggak tahu. Emang tujuannya tadinya ke Sabang aja kan titik nol. Jadi dengan kita melakukan perjalanan seperti itu kita menjadi tahu Nah iya. nama daerah ya. Tadi bahkan hafal nama gunungnya kan ya. Nah iya. Chandra jadi tahu nih yang wawancara ada Gunung Dempo, bahkan ilmu Jatibulak mungkin ada yang belum tahu tadi lebih tahu kan ya. Di ini paling nggak ada ilmu lah ya yang bisa dibagikan ya. Gitu. Kemudian misalkan ya kamu kan mungkin makannya kan juga rada susah segala macam, hanya modal beras ya. Itu berasnya berapa kilo? Kita waktu itu berasnya berapa ya? Sekitaran 3 atau 4. 4 kilo. 4 kilo buat 2 bulan. Itu juga banyak juga sih orang yang ngasih kan. Iya. Kita ketemu di jalan, terus pas naik gunung tuh turun gunung karena bawa beras berat kan. Iya. Kita pinta Itu logistik. kamu ketika ada orang ngasih itu wajah kamu memang wajah memelas apa gimana? Biasa aja sih. Iya. Biasa aja atau mungkin berbekal cerita apa gimana? Nah iya, jadi ya yang penting kita asik aja sih sama orang itu Oh kan. gitu. Jadi bang ada logistik sisa nggak? Oh ada nih beras. Oh boleh nggak? Oh iya udah ambil aja bang. Karena kalau naik gunung itu kan beras itu kan beban. Oh gitu. Heeh. Iya. Beras itu berat. Ya. Berarti dengan pendaki-pendaki lain juga komunikasi ya? Ada komunikasi gitu ya? Ada aja sih. Hmm. Jadi kemarin itu di Dempo dapet orang Palembang kan. Iya. Terus pas kalau kita lewat situ disuruh mampir juga, jadi kita mampirin. Iya. Jadi ya banyak temen juga sih. Tapi dari berapa orang atau mungkin berapa orang yang kamu temui lah ya, yang kamu kenal itu ada yang teringat nggak siapa gitu? Yang paling terkesan? Banyak sih sebenarnya. Oh ya, Iya. tapi yang paling di otak itu apa? Siapa tuh? Orang-orang Palembang aja sih. Orang Palembang? Iya. Namanya siapa? Boleh harus nyebutin nama ya? Nggak apa-apa sih. Takutnya kan cemburu yang nggak disebutin. Oh iya jangan. Iya. Bener sih. Iya. Ya berarti memang begitu sampai sedekat itu ya. Tapi ada kata tahunya cemburu ya, soalnya mereka berjasa semuanya. Iya, gitu kan. semuanya berjasa semua. Luar biasa ya. Jadi takutnya kita. Tapi kamu hafal ya orang-orangnya, Alhamdulillah nama-namanya, masih apa nyatet nomor teleponnya segala macam. masih seperti itu kan? berkomunikasi juga sih. Berarti ada nomor teleponnya yang Nomor ditemuin ya. telepon, Instagram, semua ada. Luar biasa. Berarti sekali perjalanan kamu mendapatkan banyak teman ya. Bisa dibilang gitu. Luar biasa. Berarti kalau kamu sangat nyalon jadi presiden bisa kepilih ya. banyak orang-orang yang kenal daerah-daerah ya kan. Iya. Bisa jadiin itu tim ses ya gitu. Takutnya hancur negara. Rakyat tuh blackmaker semua. Iya benar. Oke, kemudian nih yang Chandra mau tanya lagi, itu kan kamu ke Sabang itu 2 bulan ya? Iya. Baliknya sampai Bekasi lagi berapa? Karena kita nggak ada target, jadi ya main-main aja dulu di situ. Kalau udah bosen baru kita pulang. Oh iya. Tapi profesi kamu sebenarnya apa sih kalau yang di saat ini? Kalau saat ini apa ya? Usaha aja sih. Itu apa tuh? Usaha gesper sama aksesoris. Wih, gas lah ya, bukan penyuplaian ASD-nya bukan? Nah, ini gas apa? Ya gesper biasa, pinggang biasa aja. Yang jualnya di mana? Di pasar Pasar baru. gitu. Pasar baru Bekasi. Seberangnya itu dong ya? Iya, seberangnya depan sekolahan itu, sekolahan sekolahan apa ya namanya? Strada. Ada ya? Ya, soalnya kan kalau saya dari Jakarta ya sering lewat pasar juga kan. Ada juga sih saya lihat tukang gesper, berarti kamu ya? Sekarang lagi dijaga bokap Oh, iya. kan. Luar biasa ya. Penjual gesper tapi
pengalaman hidupnya luar biasa nih ya. Gitu. Kemudian sampai di titik nol tadi kan tambang ya. Itu yang kamu lakukan di sana apa sih? Ya Atau mungkin perasaannya apa sih? sedih aja gitu. Sedih. Iya. Kan orang-orang biasanya kan gini ya, ketika mendapatkan goalnya atau mungkin mendapatkan apa cita-citanya nih, pengen punya mobil nih, apa yang seneng kan ya? Ini malah sedih. Sedih aja gitu. Dengan budget 200.000 kok sampai itu yang sedih kan. Jadi itu ini ada izin Allah SWT berarti kan ya, gitu luar biasa. Terharu sama Allah kan. Nah itu Gitu. keren. 200.000 pas baliknya berapa hari? Baliknya kita balik bulan Maret. Bulan Maret itu dari Banda Aceh kita naik gunung dulu Iya. ke Takengon, dari Takengon motor ke Lok Sumawe, dari Lok Sumawe diantar juga kan sama kawan di situ. Ibunya pengen ke Medan, kita ikut nyampe Medan seharian, terus estimasi perjalanan seminggu sih kita nyampe Jakarta. Luar biasa. Sampai di Jakarta duit kamu tinggal berapa? Kosong sih. Nol ya, Iya, rupiah ya. 0 Luar rupiah. biasa ya. Cuman beras doang yang utuh sampai Jakarta. Beras nyisa aja. Tadi kan 3 kilo. Sampai Bekasi berapa kilo? Sampai Bekasi nambah lagi sih. Iya. Jadi ya lumayan banyak gitu. Oh gitu, berarti ada pemberian dari mereka juga Iya, ya? ada Orang-orang. kawan-kawan di sana juga. Oh, rata-rata beras pemberiannya ya? Beras, logistik, kalau uang jarang. Oh gitu, luar biasa ya. Berarti udah sampai sono katanya sempat dapat sertifikat itu kan ya? Iya. Sertifikat 0 rupiah ya. Itu bayar nggak Waktu mengambil sertifikatnya bayar sih berapa? sekitaran 25.000. Ada duitnya waktu itu? Enggak. Atau kamu nggak ada? Iya. Sertifikat? Nggak ada. Nggak ada duitnya juga. Terus gimana caranya tuh? Jadi saya di depannya itu ada kayak tukang sate gitu kan. Iya. Jadi minta izin kan, Pak, saya boleh kerja nggak untuk ambil sertifikat aja. Oh gitu. Alhamdulillah baik juga kan orang situ. Iya. Oh ya udah boleh. Udah. Kamu apa Kamu namanya? nusuk-nusuk satenya gitu? Enggak, jadi tukang kipasin sate. Itu orang Madura? Orang Aceh sih. Orang Aceh? Iya. Sate apa tuh? Nggak tahu sate apa. Bukan Marangi bukan ya? Bukan, sate biasa sih. Iya. Yang penting sate judulnya Iya, ya? yang penting sate judulnya itu kan. Oh gitu, berarti luar biasa nih info Jati Bulak. Jadi untuk mendapatkan sesuatu, 20.000 tuh kamu harus bekerja ya? Iya. Jadi buat teman-teman yang punya 20.000 jangan disia-siakan ya, itu adalah sebuah apa ya, luar biasa lah rezeki dari Allah SWT yang harus disyukuri ya. Iya. Ya kan? Tapi kamu ketika kamu perjalanan sampai 0 rupiah itu apa sih yang dapat kamu ambil hikmah atau mungkin apa namanya pengalaman atau sesuatu yang penting yang dapat kamu ambil? Pengalaman aja sih. Pengalaman ya. Iya. Pengalaman dan Sumatera itu nggak apa yang Gak seserem nggak yang- seserem orang pikirkan gitu. Iya, kalau di perjalanannya masalahnya ya, gitu. Karena kan kalau ke Sumatera kan memang perjalanannya di tengah hutan segala macam kayak gitu kan ceritanya kan ya, gak seserem itu ya. Enggak. Oh gitu. Jadi Sumatera itu asik sih sebenarnya. Lalu katanya kan tadi di off air kamu cerita kan ketika kamu lagi pengen makan, kemudian kamu hanya punya beras atau mungkin punya nasi. Nah caranya kamu dapat lauk itu gimana ya? Sebenarnya kita pede dan yakin aja sih. Iya. Jadi kita masak beras, ada rumah makan, kita sekedar minta sayurnya aja. Dan itu pun kadang-kadang dapat lebih kan. Luar Jadi biasa ya. ya, yang penting kuncinya satu sih, pede. Iya. Berarti kamu bukan tembak juga ya? Iya. Yang penting gimana caranya kamu sehat lah ya. Nah iya. Kamu sehat, nahan malu dikit lah ya. Nahan malu di. Ini semoga aja ayah ibu kamu nggak dengerin ini. Gitu. Anaknya malu-maluin aja deh. Denger nggak juga nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa itu Iya. pengalaman hidup ya. Iya itu pengalaman. Gitu. Bahkan mungkin kamu juga ada berpikir ngetes orang Indonesia itu seperti apa sih? Katanya orangnya baik-baik, ternyata yang memang benar baik-baik ya. Luar biasa 200.000 tapi bisa cukup untuk 3 bulan. Makanya itu. Luar biasa ya. Chandra minum kopi dulu deh. Nah, tapi sempat dapat kopi nggak?
Kopi itu pasti Selalu ada kopi. selalu ada kopi. Tempat pertemuan semuanya ada kopi. Ada kopi. Oh, gitu. Dan di Lampung pun Hmm. kita nyobain kopi Lampung. Kopi Lampung. Iya. Oh, luar biasa ya. Terus di Pagar Alam kita nyobain kopi Pagar Alam. Di setiap kota ada kopi. Iya, jadi di setiap kota itu kita selalu dikasih kopi gitu. Tapi kamu nggak ada berkepikiran ini ada rajanya enggak? Enggak ya? Enggak sih, karena ya kita yakin aja. Itu budaya lah, budaya Indonesia ya. Maksudnya mungkin ada orang yang penasaran juga lah ya dengan perjalanan kamu itu. Itu mereka banyak bertanya kepada kamu. Banyak sih. Contohnya gimana? Nanyanya apa sih mereka rata-rata? Ya paling ada yang ngehujat, ada yang mendukung kan, ada juga yang support. Jadi Ngehujatnya seperti apa? ya ngehujatnya ngapain sih gak punya duit jalan-jalan gitu. Iya, jadi kita balikin lagi kan, ngapain sih punya duit kerja terus gitu. Oh, iya. Iya. Belum sih. Ngapain punya duit tapi nggak pernah libur gitu? Iya, ngapain Nggak gitu pernah kan. piknik ya? Nggak pernah Luar piknik. biasa ya. Berarti banyak dari perjalanan Bekasi sampai dengan 0 km di Sambang ya. Hmm? Ada sih rencana ke depan misalnya nih, aku pengen umroh sih dengan budget minim gitu. Ada nggak? Itu belum panggilan hati Belum sih. panggilan hati Iya, ya. karena kan kalau umroh itu kan kita emang benar-benar ke tanah Ya, suci. soalnya ada juga nih yang di TV-TV di YouTube tuh ya, Hmm? umroh naik sepeda gitu. Nah, iya mungkin yang sebagainya. ya dia mungkin udah Tuhan untuk mengizinkan dia kan pergi ke tanah suci dengan naik sepeda gitu. Subhanallah ya. Berarti memang udah ada izin dari Gusti Allah ya. Iya, Kamu baru sampai Serambi Mekah. serang Ya, keren. dan itu pun gokil. Selama ini kamu naik gunung juga kan berarti ya sebelumnya itu Iya. gunung-gunung yang pernah kamu itu Yang daki daki di mana ya? kalau yang paling sering sih Guntur. Guntur ya. Iya, Oke, lalu nih Guntur itu di mana? di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Nih kita kembali ke Jatibulak ya. Karena kita info Jatibulak. Oh iya. Kamu kan sering main ke Jatibulak nih. Ya nggak? Itu gimana sih ceritanya? Maksudnya apa ya? Jatibulak itu seperti apa sih bagi kamu? Asik sih. Asik ya? Iya. Asiknya seperti apa? Iya, asik aja gitu. Ngumpul di sini. Terus juga banyak kawan-kawan yang Iya. usaha seni. Terus ya terbuka aja gitu pikiran. Termasuk seni bela diri ya. Iya. Ada tuh di lapangan ada Iya. bela diri. Oke, kemudian tadi kamu melihat Jatibulak itu asik ya. Iya, asik. Apa ya? Kemudian oke. Nah, kamu kan udah kenal dengan teman-teman Jatibulak ya. Kemudian ada rencana nggak sih misalnya nih kalau kamu apa namanya? Dewi Sartika. Dewi Sartika ya? Ah. Ada rencana untuk diinformasikan jadi gini aja deh. Pesan kamu apa sih buat teman-teman yang mungkin backpacker atau mungkin teman-teman gunung, anak gunung? Yang penting sih yakin aja gitu. Yakin aja ya. Dan pede gitu kan. Kalau yakin tapi nggak pede ya sama aja gitu, untuk apa jalan. Luar biasa Iya. ya. Nyusahin aja. Gitu. Berarti kemudian paling nggak dengan tadi ya bagaimana caranya 200.000 bisa sampai 3 bulan itu adalah sesuatu keahlian ya. Bahkan ilmu komunikasi itu ada ya. Ada sih. Itu luar biasa. Iya. Terima kasih ya Naldi ya. Iya. Udah apa ya diwawancara kita. Paling nggak ini buat informasi buat teman-teman yang ada di Jatibulak ya, dan buat warga Jatibulak jadi tahu di kampung Jatibulak ternyata ada teman-teman backpacker. Dan kalau mereka misalnya nih ada teman-teman anak-anak nih atau mungkin orang dewasa pengen belajar backpackeran, bisa ke kalian kali ya, bisa ke Radit atau mungkin tanya-tanya gimana caranya itu bisa kali ya. Ya Boleh lah ya? bisa, boleh aja Luar sih. biasa. Iya. Atau mungkin ada keluarga yang pengen piknik kemana tapi nggak tahu jalan, bisa jadi guide juga kali ya, guide tour ya. Oh, boleh aja sih. Oh, Iya. Tapi jangan lupa beli gaspernya dulu ya. Gaspernya di mana tuh? Itu Oh, gaspernya di depan sekolah Strada. depan Sampai sekolah ke Strada Prakaset. ya.
nama tokonya apa tahu nggak? Tanpa nama sih tokonya. Tanpa nama ya. Iya. Yang penting ada gesper bergelantungan ya. Iya. Oh, gitu. Itu juga nanti di situ juga ada saya kan kalau siang, Iya, iya. kalau malam tugas ngayap. Oh gitu, ya udah. Terima kasih Noli ya. Hmm. Ya buat teman-teman Jadi Bulak atau info Jadi Bulak, terima kasih udah nonton ini. Nanti kita kawan-kawan akan wawancara Radit seperti apa ceritanya, apakah ada perbedaan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.